Selamat datang di channel Belajar Bersama. Refleksi PPL Siklus 1, Model Problem Based Learning, Pendekatan TPACK, dengan aplikasi pendamping Quizwizard. Bagian 1. Deskripsi kegiatan inovasi pembelajaran. Topik yang diajarkan pada PPL adalah iklan media cetak dan media elektronik kelas 5 tema 3 makanan sehat subtema 2 muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan dari pembelajaran. 1. Setelah mengamati iklan media cetak dalam PPT dan menonton video iklan, siswa dapat menganalisis iklan dengan tepat. 2. Dari analisa yang telah diperoleh, siswa dapat menjelaskan informasi yang disajikan dengan tepat. 3. Dari informasi yang telah dijelaskan, siswa dapat membandingkan ciri-ciri iklan media cetak dan elektronik dengan benar. 4. Setelah membandingkan iklan media cetak dan elektronik, siswa dapat menuliskan cerita drama iklan dengan kreativitasnya. 5. Setelah siswa menuliskan cerita iklan yang kreatif, siswa dapat memerankan atau mendemonstrasikan iklan yang telah dirancang dengan baik. Inovasi yang dilakukan untuk mendorong siswa melakukan pembelajaran secara mandiri yang berlangsung dengan menekankan pada kolaborasi dan kerja tim yang dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Melalui model ini untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam pemecahan masalah dan keterampilan intelektual untuk melibatkan diri dalam pengalaman belajar secara kontekstual. Di masa era digital dengan memiliki siswa generasi Z, teknologi menjadi media yang menjadi daya tarik agar siswa lebih bersemangat dan fokus dalam proses pembelajaran. Bagian 2. Hal baik manfaat dari inovasi pembelajaran. Dari model PBL yang telah dilaksanakan, manfaat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu A. Manfaat bagi guru. B. Manfaat bagi peserta didik. C. Manfaat bagi sekolah. Bagian 3. Tantangan atau masalah yang dihadapi dari inovasi pembelajaran. 1. Waktu yang telah dialokasikan tidak sesuai dengan proses pembelajaran yang berlangsung. 2. Siswa kesulitan untuk terhubung pada aplikasi pendamping saat evaluasi mandiri. 3. Masih ada siswa yang tidak mau aktif belajar dalam kelompok. 4. Masih ada siswa yang kesulitan untuk mengerjakan evaluasi mandiri. Solusi saat proses pembelajaran. 1. Guru mempercepat proses saat evaluasi mandiri dan saat membuat kesimpulan. 2. Guru membantu siswa satu persatu untuk masuk ke dalam aplikasi dibantu siswa yang sudah lebih dulu masuk ke dalam aplikasi. 3. Guru memotivasi siswa yang kurang aktif untuk mau berpartisipasi dalam belajar. 4. Guru memastikan seluruh siswa dapat mengerjakan evaluasi mandiri dengan baik sebelum seluruh siswa mengumpulkan tugas. Bagian 4. Rencana tindak lanjut dari PPL Siklus 1. Daftar pustaka. Diambil dari artikel Siti Armajani Al-Masyud dan artikel Setio dan kawan-kawan. Jurnal Refleksi Guru. Bagaimana pembelajaran yang telah Anda laksanakan di kelas dengan menggunakan model pembelajaran PBL? Situasi pembelajaran ramai dan siswa aktif. Terdapat kerjasama dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD. Siswa mendapat pengalaman baru dengan belajar model PBL perbantuan video dan game edukasi. Apa saja kendala yang dialami saat proses pembelajaran? Kendalanya A. Kurang tepatnya pengalokasian waktu atau terlalu banyaknya tugas namun terbatas dengan waktu yang ada. B. Saat mengerjakan asesmen mandiri, guru kurang koordinasi sebelum hari pembelajaran untuk sebelumnya siswa mendownload Quizizard sehingga saat pembelajaran tinggal mengisi atau mengerjakan asesmen. Apa saja kelebihan saat mengimplementasikan perangkat pembelajaran? Kelebihannya. A. Siswa lebih tertarik dalam belajar dan dapat bekerja sama dalam kelompok.
B. Siswa belajar untuk menganalisa permasalahan dengan baik karena terdapat video yang menarik untuk belajar secara kontekstual. C. Siswa termotivasi untuk belajar dalam kelompok dan bersama-sama mencari informasi yang harus didapatkan untuk mengisi LKPD. D. Siswa lebih fokus mengikuti pembelajaran dan terlihat bersemangat untuk belajar dan mencari tahu bersama. Bagaimana respon siswa terhadap proses pembelajaran dengan pendekatan TPACK? Respon siswa adalah A. Siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. B. Siswa terpancing untuk mencari tahu lebih dalam untuk memecahkan masalah. C. Siswa mendorong satu sama lain untuk dapat aktif dalam kelompok. D. Siswa bisa fokus belajar karena proses yang variatif, dari diskusi, menonton iklan dengan video, pembahasan materi dengan PPT, mempresentasikan hasil diskusi dan memeragakan iklan sesuai hasil karya kelompoknya. Bagaimana perasaan Anda saat mengimplementasikan pembelajaran dengan model PBL pendekatan TPACK? Perasaan saya, di awal saat pembelajaran dimulai, sedikit cemas akan sulit untuk mengkondisikan siswa. Namun setelah ada kontrak sosial dalam belajar yang dilakukan bersama siswa, proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Melihat ketertarikan siswa dalam belajar dengan hal yang baru, bahkan mereka bisa aktif dalam belajar membuat saya senang bahwa PBL dengan pendekatan TPACK dapat berhasil membuat siswa fokus belajar dan menyenangkan mereka. Apa temuan yang Anda peroleh selama proses pembelajaran? Temuan saya, 1. Waktu yang ternyata kurang cermat saat perencanaan. 2. Siswa dapat menghasilkan sebuah tulisan atau narasi iklan sederhana. 3. Siswa dapat memeragakan iklan dengan sederhana meski dalam waktu singkat. 4. Siswa lebih kreatif dalam menciptakan hasil karya iklan. 5. Aplikasi pendamping sedikit terhambat saat digunakan siswa. Apa yang akan Anda lakukan setelah menggunakan model pembelajaran problem-based learning? Yang akan saya lakukan, 1. Membiasakan menerapkan model PBL di pembelajaran berikutnya jika sesuai dengan materi pembelajarannya dan memvariasikan dengan bantuan lainnya yang sekiranya bisa menarik perhatian dan memperoleh fokus belajar siswa. 2. Menggunakan model pembelajaran PJBL untuk sebuah proyek yang berdurasi panjang untuk membuat siswa mendapat pengalaman baru dalam belajar dan bisa lebih mudah untuk memahami pembelajaran dengan baik. 3. Membiasakan menggunakan TPACK dalam setiap pembelajaran. 4. Menggunakan media dan alat pembelajaran yang ada dan mudah digunakan. 5. Berani menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan keadaan siswa. Berikut ini lampiran jurnal refleksi siswa. Lembar observasi guru. Lembar observasi siswa. Lembar wawancara. Survei peserta didik terhadap proses pembelajaran. Artefak belajar siswa. Nilai evaluasi mandiri. Rubrik penilaian. Sampai jumpa di PPL Siklus 2. Terima kasih.